Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi. Saya dari kelas 6A jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah cerpen hasil karya parafrase saya dari film Hanung Bramantyo yang berjudul Cinta Tapi Beda. Film ini bercerita tentang dua orang remaja yang saling jatuh cinta tapi memiliki agama yang berbeda. Dia adalah Cahyo dan Diana. Cahyo adalah seorang laki-laki muslim yang berprofesi sebagai seorang chef dan bekerja di sebuah restoran di Jakarta. Sedangkan Diana adalah seorang mahasiswa jurusan sanitari yang kuliah di Jakarta. Diana adalah seorang wanita yang beragama Katolik yang berasal dari Padang. Keduanya bertemu di sebuah acara pentas seni teater yang diadakan oleh Bude Cahyo, di mana Bude Cahyo ini adalah seorang pelatih dari Diana. Awal pertemuan mereka tanpa sebuah ketersengajaan. Dari pertemuan itu mereka mulai dekat dan merasa nyaman satu sama lain. Hari-hari yang mereka lalui membuat mereka semakin dekat. Hingga tiba suatu saat Diana mengajak Cahyo untuk makan siang bersama di rumah Diana. Diana tinggal di Jakarta bersama dengan om dan tantenya. Om dan tante Diana adalah sepasang suami istri yang juga hidup dalam perbedaan. Istrinya beragama Islam sedangkan suaminya beragama Katolik. Cahyo mengiyakan ajakan Diana. Kemudian keesokan harinya Cahyo berangkat ke rumah Diana untuk makan siang bersama. Cahyo disambut dengan hangat di rumah Diana. Setelah itu hari-hari mereka dipenuhi dengan kesibukan. Cahyo dengan kesibukannya sebagai seorang chef di resto, sedangkan Diana dengan kesibukannya berlatih teater untuk persiapan ujian akhir mereka. Menjelang ujian akhir, Cahyo mengajak Diana untuk ke Jogja karena akan ada acara sunatan adiknya. Akan tetapi, awalnya Diana menolak karena ia ragu dan malu untuk bertemu dengan keluarga Cahyo. Cahyo kembali meyakinkan Diana dan tetap mengajak Diana untuk ke Jogja. Setibanya di Jogja, Cahyo disambut dengan baik oleh keluarga dan masyarakat di sana, tetapi tidak dengan Diana. Semua tidak begitu menerima kehadiran Diana karena Diana yang tidak memakai hijab dan juga menggunakan liontin salib. Ibu Cahyo berusaha menerima kehadiran Diana, akan tetapi tidak dengan Pak Fadholi, ayah Cahyo. Ayah Cahyo terus menyinggung Diana karena tidak menggunakan hijab. Cahyo keberatan dengan singgungan yang diberikan oleh ayahnya. Ia mulai marah dan terjadilah sebuah pertengkaran di Jogja. Sedangkan di Jakarta, setibanya Cahyo dan Diana di Jogja, ibu Diana pun tiba di Jakarta. Semakin sulit. Cahyo yang bertengkar dengan ayahnya memutuskan untuk mengambil semua pakaiannya dan pakaian Diana, kemudian pergi meninggalkan Jogja kembali ke Jakarta bersama dengan Diana. Ibu Cahyo merasa terpukul dengan keputusan Cahyo. Tapi ayah Cahyo pun bersikeras untuk tidak ingin menerima Diana. Jikalaupun Diana masuk ke dalam keluarga mereka, Diana harus masuk ke dalam Islam. Kalau tidak, maka Cahyo lebih memutuskan untuk memutuskan hubungan keluarga dengan Pak Fadholi. Setiba di Jakarta, Ibu Diana telah mengetahui hubungan Diana dan Cahyo. Ibu Diana pun tidak merestui mereka kembali. Ibu Diana telah trauma dengan kakak Diana yang awalnya beragama Katolik namun masuk ke dalam Islam karena seorang laki-laki. Ibu Diana meminta Diana untuk kembali ke Padang, namun Diana bersikeras tidak ingin kembali ke Padang dengan alasan akan ada ujian akhir yang ia laksanakan. Diana dan Cahyo dilanda kebingungan dengan hubungan mereka. Mereka bingung langkah apa yang harus mereka jalani karena mereka tidak direstui oleh kedua orang tua mereka. Hingga suatu saat tiba di mana Ibu Diana terus mengikuti kemanapun Diana pergi hingga ke tempat latihan Diana.
Pada saat latihan, Diana memutuskan untuk menemui Cahyo secara diam-diam. Namun di tempat kerja resto Cahyo kedatangan Mita. Mita adalah mantan kekasih Cahyo yang meninggalkan Cahyo hanya karena alasan ia bosan dengan Cahyo. Mita bersikeras untuk kembali pada Cahyo hingga ia memeluk Cahyo. Adegan itu dilihat oleh Diana. Diana langsung pergi meninggalkan mereka karena ia merasa dihianati. Namun Cahyo kembali meyakinkan Diana bahwa ia bukan orang bodoh yang ingin kembali kepada masa lalu yang telah menyakitinya. Hari pentas Diana pun tiba. Siapa yang menyangka bahwa ternyata ibu Diana mengundang sosok laki-laki yang bernama Oka. Dia adalah seorang dokter yang juga beragama Katolik yang akan dijodohkan dengan Diana. Oka datang dari Padang ke Jakarta untuk menonton pentas teater Diana. Setelah pentas berjalan dengan lancar, Diana berlari memeluk Cahyo karena merasa senang dengan ujian akhirnya yang telah selesai. Kemudian, Ibu Diana tiba menghampiri mereka dan Oka. Ibu Diana mengenalkan Oka kepada Cahyo dan mengatakan bahwa Oka adalah calon suami Diana. Akan tetapi Diana tidak menerima. Ibu Diana mengatakan bahwa sepertinya sudah tidak ada lagi yang harus kita bicarakan. Kamu harus kembali ke Padang dan mempersiapkan pernikahanmu dengan Oka. Saat ingin pergi, Diana ditahan oleh Cahyo. Cahyo bersikeras ingin berbicara dengan Ibu Diana. Setibanya di rumah Om Diana, Cahyo kemudian meletakkan sebuah cincin di meja di hadapan Ibu Diana dan mengatakan bahwa ia ingin melamar Diana. Akan tetapi Ibu Diana mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima lamaran Cahyo. Ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa bersatu karena mereka berbeda keyakinan. Diana tidak menerima keputusan sang ibu. Diana memohon kepada sang ibu hingga Diana jatuh pingsan di hadapan sang ibu dan Cahyo beserta keluarga besar. Oka langsung berlari menghampiri Diana dan mengangkat Diana, sedangkan Cahyo yang ingin menolong Diana dihadang oleh Ibu Diana bersama dengan Om Diana. Cahyo kemudian diusir dari rumah dan cincin yang tadi digunakan untuk melamar Diana dilempar oleh Ibu Diana di hadapan Cahyo. Diana bersama dan ibu kembali ke Padang dengan Oka. Setibanya di Padang, mereka mempersiapkan pernikahan Diana dan Oka. Akan tetapi Diana tidak ingin menerima perjodohan tersebut. Diana kemudian kembali ke Jakarta tanpa sepengetahuan sang ibu. Diana menemui Cahyo di rumah Cahyo. Dan keesokan harinya mereka memutuskan untuk ke kantor urusan agama. Mereka ingin mengurus surat untuk menikah, akan tetapi pegawai tidak mengizinkan mereka menikah karena tidak boleh ada pernikahan beda agama. Terjadilah perdebatan antara Diana dan Cahyo. Diana menginginkan agar Cahyo mengakui bahwa ia adalah Katolik, namun Cahyo pun berat untuk mengakui. Begitupun sebaliknya, Diana pun berat untuk mengakui bahwa dia adalah Islam, walaupun itu hanyalah sebuah legalitas. Tak lama kemudian, di tengah perdebatan mereka, handphone Cahyo berdering. Yang menelpon adalah Papa Doli yang mengatakan bahwa Ibu Diana sedang kritis di rumah sakit di Padang. Diana kemudian kembali ke Padang. Ia merawat sang ibu bersama dengan Dokter Oka. Ketika sang ibu mulai perlahan membaik, Diana memantapkan diri untuk menerima lamaran Oka. Diana dan Oka mulai berjalan bersama, berbelanja bersama, bercerita bersama, hingga mereka mulai dekat. Sedangkan Cahyo yang mulai stres karena ditinggalkan Diana memutuskan untuk kembali ke Jogja dan meminta maaf kepada
orang tuanya, terutama kepada ayahnya Papa Doli. Di Jogja, Cahyo ingin dijodohkan oleh seorang gadis anak Pak Lurah, sedangkan Diana di Padang mempersiapkan pernikahannya bersama dengan Oka. Diana memberikan kabar kepada Cahyo tentang persiapan pernikahan mereka. Cahyo semakin terpuruk dengan kabar dari Diana. Hari pernikahan tiba. Diana begitu cantik dengan gaun putih. Ia berjalan bersama dengan Oka ke dalam gereja. Pendeta mulai bertanya kepada Oka, apakah ia siap menjadi suami yang baik untuk Diana, apakah ia akan bertanggung jawab, dan semua pertanyaan dari pendeta diiyakan oleh Oka. Pada saat tiba di giliran Diana untuk ditanya, tak ada satu kata pun yang keluar dari Diana. Oka memutuskan untuk bertanya secara langsung kepada Diana. Diana Francisca, apakah engkau sudi dan rela menjalin hubungan dengan saya di atas tali pernikahan? Namun yang didapat hanyalah sebuah tangisan. Kemudian Oka memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Diana di dalam gereja. Ia mengatakan bahwa lebih baik pernikahan ini kita batalkan saja. Kemudian Ibu Diana mengatakan bahwa, Oka, kamu jangan main-main. Oka mengatakan, saya tidak main-main. Saya tidak ingin Diana bersedih terus-menerus. Pernikahan harusnya dimulai dengan kebahagiaan, bukan kesedihan yang entah kapan ujungnya. Diana menghampiri sang ibu dengan merasa bersalah. Ia mengatakan bahwa, Bu, saya minta maaf. Saya sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik, anak yang berbakti kepada ibu, tapi saya tidak bisa. Ibu Diana kemudian luluh perlahan dan mengatakan bahwa pergilah nak, ibu mengikhlaskanmu pergi bersama dia. Ibu tidak ingin melihat air matamu lagi. Diana kemudian berlari, meninggalkan gereja, meninggalkan semua tamu undangan beserta keluarga yang telah hadir. Siapa sangka di depan gereja ternyata Cahyo telah berdiri menunggu Diana. Cahyo berhasil mendapatkan restu orang tuanya, walaupun dengan perdebatan yang sangat panjang. Ibu Cahyo membantu Cahyo untuk berbicara dengan Papa Doli. Awalnya Papa Doli tetap bersikeras untuk menolak hubungan mereka. Akan tetapi Ibu Cahyo memang ibu yang luar biasa. Ia mampu meluluhkan hati Papa Doli. Hingga akhirnya mereka kembali dipersatukan di depan gereja. Berdasarkan cerita tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa Cerpen Cinta Tapi Beda adalah sebuah sastra serius karena di dalamnya tidak mengikuti zaman. Ia masih terjebak dalam dunia perjodohan. Kita juga di dalam sebuah cerita juga di dalam cerita itu juga kita masih memikirkan apa yang akan terjadi nantinya. Membuat pembaca atau penonton bertanya-tanya, kira-kira apakah Cahyo akan bersama dengan Diana dalam sebuah perbedaan ataukah mereka akan menerima perjodohan dari kedua orang tuanya. Jadi menurut saya berdasarkan cerita tadi, karya tersebut merupakan sastra serius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.